Selamat siang Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Yanti Oktaviani Sadawa. Saya seorang guru di SMA Negeri Unggulan Sukmanias di Kota Gunung Sitoli. Saat ini saya melakukan praktik pembelajaran ujian kinerja guru PPG dalam jabatan tahun 2022 di lokasi SMA Negeri Unggulan Sukmanias pada hari ini Kamis tanggal 6 Oktober 2022. Saya bidang studi PPG-nya adalah matematika. Yuk simak video saya berikut ini. Terima kasih. Hai, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya? Siang, Bu. Luar biasa ya. Nah, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita harus berdoa. Doa dipimpin oleh Owen. Silakan Owen ke depan. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami kembali bersyukur kepadamu karena baik disengaja maupun tidak disengaja. Baik terdapat diri kami akan sebentar lagi akan memulai proses belajar kami. Datanglah di tengah-tengah kami, bukalah pikiran kami sehingga kami dapat menerima pembelajaran yang disampaikan kepada kami. Walaupun sudah siang ya, kita harus tetap semangat. Ya, Untuk menambah semangat kita harus bernyanyi. Menyanyikan lagu nasional dengan judul Garuda Pancasila yang dipimpin oleh si Alphonse. Ya. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Ya, silakan duduk. Hadir semua. Ya, hadir semua ya. Nah, jadi sebelum kita memulai belajar, terlebih dahulu harus dipersiapkan banyak hal. Kalian harus mengecek masing-masing kelengkapan kalian, mulai dari alat tulis kalian, pulpen, penggaris buku. Nah, jadi diperhatikan juga bajunya, kaki bajunya jangan ada yang di luar kaki baju. Sudah semua ya? Nah, baik. Di SMP kalian sudah belajar tentang materi yang ada hubungannya dengan jual beli. Pernah tidak? Pernah, Ibu. Kalau begitu, itu materinya tentang apa? Ayo, siapa yang tahu angkat tangan. Ya, si Wilson. Persamaan linear dua variabel. Persamaan linear dua variabel. Ada lagi? Nah, kalau persamaan linear dua variabel itu variabelnya berapa? Dua ya. Nah, jadi tadi kan sudah Ibu sampaikan mengenai jual beli. Nah, sekarang apa hubungannya dengan jual beli dengan persamaan linear dua variabel?
A dan pembeli B. Di sini pembeli A membeli contohnya 3 kg apel dan 1 kg bir dengan harga sekian, dan pembeli B membeli 5 kg apel dan 3 kg bir dengan harga sekian. Jadi dengan Jalan SMP ya. Ya, Bu. Ada lagi yang ingin menanggapi dari apa yang disampaikan si Owen? Bagaimana? Di toko ada seorang pembeli membeli ini dengan harga ini, kemudian yang satu juga membeli ini. Nah, item yang dibelinya tidak mereka ketahui berapa harganya. Nah, dengan kita mencari informasi dari pembeli tersebut, maka kita bisa menentukan berapa harga dari item-item yang dibeli oleh pembeli tersebut. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ya. Dengan metode apa kita dapat menentukan harga sekilo jeruk atau harga sekilo apel? Iya, pertanyaan yang bagus ya. Dengan cara apa atau dengan metode apa? Di SMP sudah dipelajari? Sudah, Bu. Siapa yang bisa memberikan tanggapan? Iya, si Putri. Baik, saya akan memberikan tanggapan tentang pertanyaan dari Putri. Di SMP kita telah belajar bagaimana cara untuk menentukan SLDP, yaitu dengan cara 3 rumus, yaitu eliminasi, substitusi, dan gabungan. Di antara 3 rumus tersebut, kita dapat menggunakan salah satu dari rumus tersebut. Iya, tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih. Berarti kalian masih mengingat ya pelajaran di waktu kalian masih SMP. Nah, itulah pentingnya kita mengingat materi prasyarat. Ya, ini namanya materi prasyarat. Kalau Anda mengingat materi prasyarat, berarti Anda bisa masuk untuk materi kita hari ini, yaitu tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Ya. Kalau di SMP adalah 2 variabel, tetapi di SMA ini adalah 3 variabel. Nah, selanjutnya adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini Dan pendekatan saintifik peserta didik dapat 1. Menjelaskan konsep sistem persamaan linear 3 variabel dengan baik. 2. Menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual menjadi model matematika dengan baik. 3. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode substitusi dengan benar. ya, itulah tujuan yang harus kita capai pada hari ini. Ini ada 3 ya. Nah, jadi supaya kita bisa mencapai apa tujuan pembelajaran kita, maka untuk siang hari ini kita akan belajar mengenai sistem persamaan linear 3 variabel, dan untuk menyelesaikan nanti SPLTV ini kita menggunakan metode substitusi. Kemudian melakukan diskusi ya dari apa yang ada di dalam LKPD, kalian diskusikan bersama, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan terakhir nanti dipresentasikan di depan. Ya. Nah, selanjutnya penilaian. Yang ibu nilai ada 3 hal. Yang pertama adalah penilaian sikap. Yang kedua akan menilai sikap kalian selama pembelajaran melalui observasi. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Ya. Di bahan ajar ada nanti tes formatif yang Anda kerjakan di rumah dan diserahkan pada pertemuan berikutnya. Nah, itu adalah penilaian pengetahuan. Dan yang ketiga nanti adalah penilaian keterampilan. Nah, ketika kalian tampil
presentasi di depan, disitulah ibu akan mengambil nilai dan juga untuk pengerjaan kuis di akhir pembelajaran. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Kalau ada hal-hal yang belum mengerti tentang cara belajar kita pada hari ini, boleh ditanyakan. Sudah pas? Sudah. Nah, silakan dibagi LKPD-nya, si Alphonse bagi LKPD dan bahan ajar. Berkat. Dalam gambar tersebut adalah sebuah pasar buah. Iya, pasar buah. Silakan duduk. Ada lagi? Alphon. Pada gambar tersebut terlihat sekumpulan orang yang sedang minum. Iya, sekumpulan orang yang sedang membeli buah. Iya, terima kasih. Ada lagi? Si suara hati. Di dalam gambar setelah kami amati di toko kami ada beberapa jenis buah, di antaranya ada apel, jeruk, pisang, dan pir. Iya, terima kasih suara hati. Ada lagi? Iya, si Wilson. Dan penampilan saat ini dipelajari bersama dengan variabel, apa hubungannya dengan gambar di atas? Apa hubungan materi kita hari ini, yaitu sistem persamaan linear 3 variabel, dengan gambar di atas ya? Iya, pertanyaan yang bagus Wilson. Silakan duduk. Ada yang bisa menanggapi? Si Selfie, silakan. Dengan mendapatkan informasi berapa keseluruhan harga penjualan pembelian buah, walaupun bukan dengan harga per kilo, kita dapat menentukan harga per kilonya dengan sistem persamaan linear. Iya, jawabannya bagus. Kalau ada nanti yang kurang dipahami, diskusikan dalam kelompok. Bisa? Bisa. Amannya? Caranya ini kan masa-masa
Kalau dari usaha kita sediakan harus rajin dan Kelompok siapa yang pertama? Kelompok 3. Dari kelompok 3, Selfie. Silakan dulu. Kelompok 2. Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Masalah 1. Cermatilah masalah 1 berikut. Petani di daerah Tapanuli, Sumatera Utara. Mata pencaharian rakyat di daerah Tapanuli pada umumnya bekerja sebagai petani padi dan palawija, karyawan perkebunan sawit, karet, dan coklat. Walaupun ada juga yang bekerja sebagai pedagang, khususnya yang tinggal di daerah wisata Danau Toba, namun sekarang ada permasalahan yang dihadapi para petani padi di Kecamatan Porsea. Hal ini terkait pemakaian pupuk yang harganya cukup mahal. Pak Simbolan memiliki 2 hektar sawah yang ditanami padi dan sudah saatnya diberi pupuk. Ada 3 jenis pupuk yang harus disediakan, yaitu pupuk urea, SS, dan TSP. Ketiga jenis pupuk inilah yang harus digunakan para petani yang bekerja pada Pak Simbolon agar hasil panen padi maksimal. Harga tiap-tiap karung pupuk berturut-turut adalah 75.000, 120.000,
dan 150.000. Pak Simbolon membutuhkan pupuk tersebut sebanyak 40 karung untuk sawah yang ditanami padi. Pemakaian pupuk urea 2 kali, banyaknya dari pupuk SS. Sementara dana yang disediakan Pak Simbolon untuk membeli pupuk adalah 4.020.000. Berapa karung untuk setiap jenis pupuk yang harus dibeli Pak Simbolon? Untuk menyelesaikan masalah satu di atas, ikuti langkah-langkah berikut ini. 1. Apakah permasalahan tersebut merupakan persamaan linear 3 variabel? Berikan alasannya. Alasannya, iya. Permasalahan di atas adalah persamaan linear 3 variabel. Alasannya karena terdapat 3 jenis pupuk, yaitu urea, SS, dan TSP, yang dapat dijadikan variabel X, Y, dan Z. 2. Apakah permasalahan tersebut merupakan sistem persamaan linear 3 variabel? Berikan alasannya. Ya, karena pada permasalahan di atas dapat kita susun 3 persamaan linear 3 variabel. Nomor 3. Jika masalah satu tersebut merupakan sistem persamaan linear 3 variabel, susunlah masalah tersebut ke dalam persamaan linear 3 variabel. Tadi variabelnya yaitu X, Y, dan Z. X yaitu banyak jenis pupuk urea yang dibutuhkan. Y yaitu banyak jenis pupuk SS yang dibutuhkan. Z yaitu banyak jenis pupuk TSP yang dibutuhkan. Nah, berdasarkan informasi dari teks tadi, maka diperoleh hubungan X tambah Y tambah Z sama dengan 40. Inilah persamaan pertama. X sama dengan 2Y. Ini adalah persamaan kedua. Lalu, kita tambahkan seluruh harga-harga tiap-tiap karung di atas, yaitu 75.000 tambah 120.000 tambah 150.000. Maka Z sama dengan 4.020.000. Inilah persamaan ketiga. Nomor 4. Buatlah model matematika dari masalah kontekstual tersebut. Langsung saja kita tulis variabel X tambah Y tambah Z sama dengan 40. X sama dengan 2Y. 75X tambah 120Y tambah 150Z sama dengan 4020. Nomor 5.
Substitusi persamaan kedua ke dalam persamaan 1 dan nyatakan persamaan baru yang terbentuk menjadi persamaan 4 sehingga diperoleh 270 sama dengan 4020. 150 Z sama dengan 1050. Jadi Z diperoleh 7. Nah, selanjutnya untuk masalah 2. Siapa yang bisa presentasi di depan untuk masalah yang kedua? Ya, si Wilson dari kelompok 1. Silakan. Budi, Shinde, dan Nena pergi ke satu toko ATK untuk membeli buku, pena, dan penggaris dengan merek yang sama. Adik membeli 3 buah buku, sebuah pena, dan 2 buah penggaris dan membayar sebesar Rp26.000. Budi membeli 2 buku, 3 buah pena, dan sebuah penggaris dan membayar sebesar Rp26.000. Shinde membeli 1 buku, 2 buah pena, dan 3 buah penggaris dan membayar sebesar Rp20.000. Pertama, identifikasikanlah apakah masalah kontekstual tersebut termasuk ke dalam permasalahan sama dengan 3 variabel. Berikan alasan. Jawabannya yaitu iya, karena termasuk ke dalam permasalahan sistem persamaan linear 3 variabel karena ada 3 unsur yang bisa dijadikan variabel, yaitu X, Y, dan Z. Soal kedua, buatlah model matematika dari permasalahan di atas. Yang selesai dari itu, apakah ada pertanyaan atau pendapat yang berbeda dari teman-teman sekalian? Ada jawaban yang berbeda? Atau ada tanggapan dari apa yang dipresentasikan oleh kelompok 1? Pas? Oke, tentang Oke, selanjutnya adalah pada LKPD itu ada kesimpulan kan? Nah, dari LKPD tersebut siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari masalah 1 dan masalah 2? Nah, si Alton dari kelompok 2. Variabel dapat digunakan metode substitusi, eliminasi, dan gabungan, di mana langkah-langkah penyelesaian menggunakan metode substitusi adalah pertama, 1. Menyatakan
menyelesaikan X sebagai fungsi dari Y dan Z, atau Y sebagai fungsi dari X dan Z, atau Z sebagai fungsi X dan Y. 2. Mensubstitusi X atau Y atau Z ke dalam dua persamaan lainnya sehingga diperoleh dua variabel. 3. Menyelesaikan dua variabel pada langkah 2 sehingga diperoleh nilai-nilai dua variabel. Dan terakhir, mensubstitusi nilai pada langkah 3 sehingga diperoleh diukuran penyelesaian. Ya, terima kasih. Untuk mengukur kemampuan kalian mengenai materi kita hari ini, kita ada kuis ya. Nah, Ibu akan bagikan linknya melalui WA. Silakan ambil handphonenya masing-masing. Sudah terkirimnya? Sudah? Lanjut. Selesai, ini hanya 30 detik. Ah. Selesai semua. Oke. Sudah? Sudah. Kita akhiri ya. Hari ini. Siapa yang bisa simpulkan? Apa? Dan Sistem persamaan linear dari variabel terdiri atas 3 persamaan linear yang masing-masing memuat 3 variabel. Sistem persamaan linear dengan 3 variabel disingkat dengan SPLTV. ya, itu mengenai pengertiannya. Iya, Bu. Nah, kalau begitu, kalau kita buat dia dalam variabel X, Y, dan Z, bisakah Anda buat bentuk umumnya? Bentuk umumnya adalah bagaimana? Nah, silakan dibaca bentuk umumnya. A1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1. A2X tambah B2Y tambah C2Z sama dengan D2. A3X tambah B3Y tambah C3Z sama dengan D3. Nah, baik, itu adalah mengenai bentuk umumnya. Nah, mengenai metode yang digunakan untuk SPLTP ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Menyimpulkan? Ada berapa metode yang digunakan untuk Ada Ada 4 ya. Yang adalah Nah, untuk hari ini kita hanya cukup mempelajari satu metode, yaitu metode substitusi. Sedangkan yang ketiga berikutnya adalah kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini, anak-anak? Kenapa menyenangkan? Ada kuis. Ada kuisnya. Baik, terima kasih atas jawaban kalian semua. Nah, tentang materi kita hari ini ada yang ditanya? Tidak ya? Sudah dipahami semua. Nah, untuk itu, karena KPD sudah selesai dikerjakan, dan silakan dikumpulkan KPD.
wajib untuk dikumpulkan. Nah, pada pertemuan berikutnya materi yang akan kita bahas adalah masih mengenai sistem persamaan linear 3 variabel, tetapi menggunakan metode eliminasi. Ya, menyelesaikan SPLTP menggunakan metode eliminasi. Nah, baik, cukup sekian dulu untuk hari ini. Ya, semoga kalian tetap semangat di dalam belajar dan dijaga juga kesehatan. Baik Ibu. Sebelum kita akhiri, terlebih dahulu kita berdoa dipimpin oleh si Putri. Ya. Nah, baik, demikian saja pembelajaran kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat diingat, dapat ditanamkan di dalam hati, dan dapat bermanfaat di kehidupan di masa yang akan datang. Mengucapkan terima kasih dan akhir kata, selamat siang. Siap.